Oke, hai. Di episode sebelumnya kita sudah mempersiapkan kebutuhan apa saja untuk mendeploy aplikasi kita ke server. Nah, di episode ini, episode terakhir, bagian kedua, kita akan mendeploy ya aplikasi perpustakaan kita ke server. Gitu. Nah, di sini sudah ada ilustrasi ya gimana source code lokal kita bisa sampai ke server. Gitu. Nah, mula-mula kita coding di sini ya di komputer laptop di lokal ya. Terus source code-nya di-upload ke GitHub. Nah, dari GitHub nanti akan ditarik atau di-clone di komputer server untuk di-deploy di sana. Gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini opsional ya. Saya menggunakan GitHub untuk mengupload, menyimpan kode programnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan GitHub ataupun menggunakan layanan Git lainnya. Gitu. Ataupun mau nge-clone, di sini contohnya punya saya. Perpus ya, yang saat ini kita kerjakan di belajar Django ini. Silakan saja, itu URL-nya. Baik, kita mulai. Kita remote dulu ya servernya. Saya usernya Zul, add IP servernya 192.168.100.8. Password. Oke, sudah masuk ke server. Langkah-langkahnya sudah kita siapkan ya, sudah saya siapkan di sini gis.github.com/hilmizul. Lalu di sini klik saja ini Django deploy.md. Ini banyak sekali ya langkah-langkahnya. Oke. Nah, saya membagi menjadi 4 bagian ya dalam proses deploy ini. Gitu. Yang pertama update dan install. Kemudian kedua, install aplikasi perpustakaan dengan cara nge-clone. Ketiga, membuat service unicorn. Dan keempat adalah konfigurasi web servernya. Gitu. Baik, kita lakukan bagian pertama dulu ya. Yaitu mengupdate. Kita copy saja perintahnya yang di tutorial. Jadi ini terkoneksi ke internet ya, jadi banyak sekali package yang mesti diinstal, jadi siapkan saja koneksi internet yang stabil ya gitu. Lalu kita install Python 3 dan Nginx-nya di komputer server. Sudo apt install Python pip, Python dev, dan Nginx. Nah, karena saya sudah mendownload sebelumnya ya, agar tidak terlalu lama durasinya gitu. Oke. Terus upgrade pip dan install virtual env-nya. Gitu. Pip 3 install virtual env. Oke. Baik, kalau sudah, ini kita checklist dulu. Checklist. Bagian kedua, kita install aplikasi perpustakaannya dengan cara mengclone dari GitHub. Gitu. Oke. Nah, kita sepakati dulu ya. Di video ini saya akan menyimpan ya project purpose ini di directory home/Zul di sini ya. Jadi ini diambil dari user karena user saya adalah Zul. Gitu. Mungkin teman-teman berbeda ya. Kalau Budi berarti Budi gitu. Nah, saya akan menyimpannya di sini. Jadi saya clone di sini git clone https://github.com/writerlab/purpose. Kita clone, ambil ya project purpose-nya. Oke, sekarang project purpose-nya sudah ada di komputer server ya. cd purpose. Nah, ini adalah working directory kita. Folder home/Zul/purpose gitu. Sini ya. Oke. Selanjutnya, buat virtual env di folder project kita. Oke. Masuk cd purpose. Setelah itu kita buat virtual env-nya di sini dengan nama folder virtualnya adalah .env ya. Oke. Aktifkan virtual env-nya sort.env bin activate. Sudah aktif. Lalu kita install package-nya, kebutuhan untuk project kita.
Django, Pillow, Django import export, dan juga Unicorn-nya. Oke. Pip install Django versi 2.2.12, Pillow, Django import export, dan Unicorn. Enter. Oke, ini cukup lama ya. Oke, sambil menunggu. Saya informasikan aplikasi perpustakaan ini sudah saya ubah tampilannya menjadi agak lebih rapih lagi ya, karena mau di deploy gitu. Kalau saya tunjukkan kira-kira seperti ini ya. Oke, jadi saya membuat views ya untuk halaman home-nya, halaman index nih, halaman depan. Jadi header-nya di sini saya menambahkan ada apa ya, background, memberikan background biar kesan perpustakaannya itu ada gitu ya. iPerpus SMK 4 gitu. Terus untuk halaman bukunya gitu. Oh ya, form loginnya saya ubah ke tengah. Gitu. Seperti ini. Lalu di bagian judul ya, di bawah judul di sini ada navigasi, ada menu gitu. Ke home, ke buku, ke penerbit. Terus saya menampilkan user juga di sini. User yang sudah terdaftar gitu. Yang kemarin kita buat ya di episode menambah data user, sign up gitu. Logout. Oke. Itu ya. Hanya merapikan sedikit saja tampilan gitu agar tidak terlalu apa ya? Ya, agar tidak terlalu monoton gitu kan, tidak ada gambar. Kalau ini kan lebih mirip ya, kesan perpustakaannya ada gitu. Nah, ini sudah saya push ke sini, ke GitHub. Jadi ini sudah update, sudah sama ya dengan yang ada di lokal di sini gitu. Baik, kita lihat apakah sudah selesai. Masih belum. Oke, selesai. Lama juga ya. Selanjutnya kita konfigurasi host ya di settings PY gitu. Nah, karena ini teks ya, server gitu, jadi kita tidak bisa menggunakan text editor seperti Visual Studio Code gitu. Jadi ada text editor ya, untuk mode CLI ya, untuk di Linux itu namanya adalah Nano. Ini yang paling mudah digunakan, itu kita gunakan ini saja. Nano perpus/settings py gitu. Oke, kalau kita edit hostnya, allow host, ini kita isi oleh IP server kita. Lalu ke bawah static root ya, kita buat static root. Kita ubah nih static file dir di sini. Ini kita matikan saja pakai komentar, kasih tanda pagar. Lalu kita buat static underscore root os path join base dir gitu. Oke, itu ya. Nilainya masih sama seperti itu. Allow host, konfigurasi static file selesai. Nah, untuk menyimpannya, untuk save ya, bukan Ctrl S, tapi dengan cara tekan Ctrl O, Ctrl O, lalu tekan Enter. Sudah di save, lalu kita keluar dengan menekan Ctrl C, Ctrl X, exit ya, X. Oke. Lalu kita koleksi disebutnya kumpulkan semua konten statik ya ke lokasi direktori yang sudah kita config ya, yaitu dengan cara python manage py collect static ya. Copy paste, yes. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba buat exception ya. Sudo ufw allow 8000 ya. Enter, buat rules. Lalu kita coba tes.
Python manage py run server 0.0.0.08000 ya. Ya, ini IP server kita ya, menandakan IP server yang akan kita akses, yaitu 192.168.100.8. Oh sorry, pakai port ya, masih pakai port 8000. Oke, iPurpose SMK 4. Oke, sudah berhasil ya. Mari kita tes lagi dengan Gunicorn gitu. Ini kita Ctrl C saja untuk membatalkan. Gunicorn bin 000 port 8000 purpose.wsgi. Kita coba refresh lagi. Oke, sip. Oke ya. Nah, sampai sini konfigurasi aplikasi perpustakaan sudah selesai gitu. Sekarang kita Ctrl C, kita menuju ke bagian selanjutnya, yaitu membuat service Gunicorn ya. Oke. Kita keluar dulu dari virtual env-nya. Perintahnya deactivate seperti itu. Lalu kita buat service Gunicorn di sistem etc systemd system/gunicorn.service sudo nano ya, etc systemd system/gunicorn.service. Nah, isinya kita copy paste saja dari sini, dari contoh. Sudah saya siapkan, copy paste. Nah, yang harus diperhatikan di sini ya adalah di bagian service, bagian user di sini. Oke. User sesuaikan dengan user yang saat ini login di server. Saya menggunakan user Zul. Kalau misalkan teman-teman pakai user yang lain root, silahkan gunakan root ataupun Budi ya, sesuaikan saja. Dan working directory-nya sesuaikan dengan di mana letak project kita disimpan. Nah, saya simpan di sini ya, home Zul purpose gitu. Dan yang lainnya juga sama, sesuaikan. Kalau sudah seperti biasa, save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke. Langkah selanjutnya, kita start dan enablekan service Gunicorn-nya. Sudo systemctl start Gunicorn, Enter. Lalu kita enablekan sudo systemctl enable Gunicorn. Oke. Lalu kita cek statusnya, sudo systemctl status Gunicorn, Enter. System ya. System. Oke. Nah, statusnya menandakan aktif, running. Oke, sudah oke. Ini kita Ctrl C saja untuk membatalkan. Lalu, nah ini opsional ya, kondisional. Jika kita melakukan perubahan di file Gunicorn di sini ya, di service Gunicorn di sini, maka kita wajib merestart ya, atau mereload service Gunicorn-nya dengan cara perintahnya seperti ini, daemon reload dan restart Gunicorn. Gitu. Oke. Membuat service sudah selesai, kita checklist. Kita ke bagian terakhir, konfigurasi web server dengan Nginx. Gitu. Baik. Kita buat file purpose, file apa nih? File konfigurasinya ya. Kita kasih nama purpose di etc Nginx. Gitu. Sudo nano etc Nginx site available / misalkan kita buat file konfigurasinya purpose ya, kita samakan saja dengan nama projectnya gitu. Lalu isinya copy saja dari sini, paste. Nah, yang perlu diperhatikan juga di sini adalah port ya. Portnya kita menggunakan port 80 ya di sini. Jadi kita tidak akan menggunakan port 8000 lagi ya. Defaultnya kita ubah ke 80. Lalu server name ini sesuaikan dengan IP server kita. Nih, IP servernya ini adalah .8 gitu. Lalu location statiknya home Zul purpose
Proxy pathnya juga sama, home, zook, purpose.shop. Nah, ini file socket ya, yang di generate ya, diciptakan pada saat kita mengenablekan ya, mengaktifkan service Gunicon gitu. Nanti kita cek ya, ini ada di folder project kita. Lalu save, Ctrl O, Ctrl X, next. Okay. Kita enablekan ya, mengaktifkan konfigurasinya dengan cara membuat link gitu. Sudo ln -s etc nginx site available purpose gitu. Lalu kita buat link ke mana? Ke etc nginx site enable, enter gitu. Oke. Lalu kita tes nginx-nya, sudo nginx-tag gitu. Oke. Tandanya sintak oke dan test is successful. Berarti sudah berhasil ya, tidak ada error di nginx-nya. Lalu kita restart nginx-nya, sudo systemctl restart nginx. Oke. Nah, sampai sini ya. Kita masih belum selesai. Kita harus buka firewall dulu untuk akses normal di port 80 ya, yang sudah kita konfigurasi. Nah, ini kita copy, sudo ufv delete allow 8000, update rule-nya, dan sudo ufv allow nginx full, enter. Nah, sampai sini kita sudah selesai mendeploy ya aplikasi kita ke server. Oke, checklist. Sekarang kita coba tes ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan port 8000 lagi. 192, langsung saja akses IP servernya. 100.8, enter. Oke. Oh, belum ya. Kita refresh lagi. Boom. Oke. Nah, dengan begitu, aplikasi perpustakaan kita sudah berhasil dideploy ya, sudah dalam mode production. Oke, nih. Kita sudah tidak menggunakan Python manage PY run server gitu kan, karena sudah serve gitu. Sudah dideploy gitu kan di server gitu. Oke, kita coba ke halaman buku login, oke, admin, seperti edge, oke, nah, gitu ya, user, buku, coba kita tambah data buku, ASJ, oke, ada ya, sudah tersimpan ke server, baik, nah. Penting ya, ada tambahan ini saat aplikasi kita sedang dalam mode production gitu, di setting ya, debug kita masih dalam nilainya masih dalam true gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini salah menuju halaman URL misalkan ya, pasti akan error seperti ini. Nah, gitu ya. Di sini ada keterangan kamu melihat error ini karena debugnya di set menjadi true gitu. Nah, ini bahaya sekali ya dalam mode production. Kita ubah saja menjadi false saja gitu ya debugnya. Kita menuju ke nano purpose/settings. Cari baris debug. Nah, ini ya, di sini juga dikasih keterangan warning false karena kita sudah dalam mode production. Lalu save, keluar. Kita restart. Nginx dan Gunicon. Coba ya. Oke. Not found. Nah, not found di sini ini sudah tidak dalam mode debug lagi gitu. Ini bisa juga kita mengcustomnya dengan halaman HTML yang kita buat, misalkan halaman yang kamu tuju tidak ada gitu ya, dan lain-lain. Oke. Nah, terakhir ini penting juga ya,
uh, saat kita dalam mode production gitu, kita tidak boleh dibiasakan debugging ataupun misalkan mengubah tampilan saat dalam mode production seperti ini. Kita masuk ke server, terus mengubah tampilan atau menambahkan model, migrate gitu kan, lalu restart web servernya gitu kan ya. Nah, kalau terjadi error itu bisa jadi fatal ya. Maka itu di sini ya sangat sekali berlaku ya ini. Kalau kita ingin mengembangkan aplikasi yang sedang dalam production gitu, kita hanya perlu mengembangkannya di lokal di sini. Kita masuk ke tahap development, tahap pengembangan lagi di sini di lokal ya, di komputer lokal. Kita misalkan tambahkan fitur baru, kemudian ubah tampilannya itu, lalu uploadkan ke GitHub, baru ditarik lagi di komputer server, lalu restart ya, deploy ulang. Nggak perlu deploy ulang sih, tinggal restart saja gitu kan web servernya ya, atau Unicorn-nya gitu. Setelah itu selesai gitu. Atau lebih disarankan lagi seperti ini ya gitu. Jadi sebelum di upload ya, sebelum di deploy ke server utama, ke server production, kita deploy dulu ke server testing gitu. Kita deploy ke server testing di sini. Jadi ada server testing dulu gitu. Setelah kita mengembangkan di lokal, diupload ke GitHub, lalu ditarik di server testing untuk di-deploy di sini. Kalau misalkan oke, tidak ada error, baru kita tarik ya, kita deploy ya ke server utama, server production gitu. Nah, itu mungkin jadi untuk coding-codingnya di lokal saja, push ke GitHub, lalu ditarik gitu. Cara nariknya mudah sekali ya. Ini kita masuk ke project purpose kita, lalu kita ketik perintah git pull origin master, misalkan kalau branch-nya master ya gitu. Enter gitu. Dengan begini kita menarik kode yang ada di GitHub yang terbaru gitu, yang sudah update gitu. Oke, already up to date, sudah update katanya. Oke. Baik, itu saja yang bisa disampaikan ya di series belajar Django ini. Jadi ini hanyalah basic ya, dasar-dasar dari belajar Django, membuat aplikasi berbasis web dengan Django. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat web, silahkan saja gitu kan. Membuat CRUD sudah ada tutorialnya, kemudian membuat user, menambah user, login, logout ya, export file untuk membuat laporan gitu, upload file gambar untuk membuat cover buku ya, dan lain-lain gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada video lain tentang Django ya gitu, untuk lanjutannya. Baik, itu saja untuk mengakhiri series belajar Django ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.